Alfian mencium kening istrinya. Dengan sebelah tangannya yang sudah membuka pintu rumah mereka. "Hati-hati di jalan," ucap Aisyah dengan senyuman hangatnya. Alfian mengangguk sambil terus memandangi wajah istrinya penuh cinta. Bukannya berangkat, Alfian malah kembali memeluk istrinya erat. Tidak peduli akan pintu rumah yang kini terbuka lebar. "Seandainya aku bisa bolos kerja," ucap Alfian sambil menciumi pipi istrinya. Aisyah hanya tersenyum. "Sudah, nanti terlambat." "Baiklah." Alfian dengan berat hati melepaskan pelukannya. "Aku berangkat dulu ya." Aisyah mengangguk. Alfian membalikkan badannya. Seketika dia kaget melihat Naila berdiri di depannya. Wajahnya langsung berubah seketika, dingin dan nampak tidak suka. "Selamat pagi Pak Dokter," ucap Naila sambil tersenyum-senyum sendiri. "Pagi," jawabnya singkat sambil memalingkan wajah. Aisyah berjalan mendekati keduanya. "Pagi Aisyah." Aisyah tak menjawab. Dia hanya tersenyum sambil melihat dengan heran penampilan Naila. Terlihat cantik dengan baju dress pendek berwarna putih dan wajah yang dipoles makeup yang tipis. "Cantik sekali. Mau kemana pagi-pagi seperti ini?" tanya Aisyah sambil memegang lengan suaminya. Naila terlihat sangat senang Aisyah memujinya. Dia tersenyum malu sambil terus merapikan rambutnya. "Tidak kemana-mana, aku memang selalu seperti ini setiap hari," jawab Naila malu-malu. Aisyah menahan senyumnya. Sementara Alfian yang terus memalingkan wajahnya terlihat tak peduli. "Oh iya Pak Dokter, apa aku boleh berteman denaan istrimu? Bolehkan aku Serina main ke rumahmu?" tanya Naila sambil terus menatap wajah Alfian. Alfian langsung melihat istrinya. "Terserah istriku saja. Dia bebas berteman dengan siapapun." Melihat istrinya wajahnya kembali berubah hangat dan sangat bahagia. Keduanya saling menatap dengan mesra. Naila yang melihat merasa kesal. Bisa-bisanya mereka berdua terus-terusan bermesraan di depannya. "Sayang aku berangkat dulu," ucap Alfian. Kembali mengecup kening Aisyah. Lalu pergi tanpa sama sekali berpamitan pada Naila. Naila terus menatap kepergian Alfian. Wajahnya dengan jelas menunjukkan kaguman. Aisyah yang melihat hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Rumput tetangga memang selalu terlihat lebih hijau. Tapi itu berlaku untuk orang yang tidak pernah merawat rumput rumahnya sendiri. Ucap Aisyah lagi dengan tersenyum. Mendengar itu Naila yang awalnya kaget langsung tersenyum dengan malu. Dia lalu berpamitan pada Aisyah dan kembali memasuki rumahnya. Siti menjalani sidang untuk yang terakhir kalinya dengan terus didampingi oleh Abah yang selalu dengan setia menemani seperti di sidang-sidang sebelumnya. Kebulatan tekad Siti yang tetap ingin bercerai akhirnya membuat Yusuf menyerah. Dia walaupun dengan terpaksa akhirnya mau menceraikan Siti. Kini keduanya telah resmi berpisah. Di persidangan terakhir ini, Yusuf meminta maaf pada Siti dan keluarganya. "Semoga kamu mendapatkan suami yang lebih baik dari Mas." Yusuf menatap Siti dengan sedih. "Aku ingin meminta maaf atas segala kesalahan yang disengaja atau tidak selama menjadi istri Mas. Maafkan jika aku tak bisa menjadi istri yang Mas harapkan." "Tidak, kamu tak pernah membuat kesalahan apapun. Kamu istri yang baik dan solihah. Mas telah membuat kesalahan dengan menyia-nyiakanmu." Sepanjang perjalanan pulang, Abah terlihat merenung. Sesekali melirik Siti yang duduk termenung di belakangnya. Sebagai seorang ayah sudah pasti dia merasa gagal. Keputusannya untuk memilihkan suami terbaik untuk putrinya malah membuat dua putrinya menderita. Dua rumah tangga putrinya harus berakhir di pengadilan. Bahkan salah satunya kini berakhir dengan laporan ke polisi. Lela putrinya bahkan selain menderita secara batin namun juga telah menderita luka fisik yang lumayan parah. Semuanya akibat dari kesalahannya memilihkan suami yang dia pikir adalah lelaki terbaik. Diam-diam Abah menitikkan air matanya. Setelah kemarin menemani Siti, hari ini Abah juga harus menemani Lela ke kota untuk memberikan keterangan terakhir pada pihak kepolisian. Sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan rasa sayangnya pada putri-putrinya.
Abah bertekad akan selalu mendampingi dan menemani Lela hingga masalah ini selesai. Sesampainya di kantor polisi, Aisyah juga telah menunggu di sana. Dia lalu memeluk sang ayah dengan eratnya. "Bagaimana kabarmu, Nak?" Abah menatap Aisyah dengan penuh kasih sayang. Aisyah menjawab jika dirinya baik-baik saja. Dia bersyukur ketika Abah juga mengatakan jika keadaannya juga baik walaupun Aisyah tahu jika sebenarnya ayahnya berbohong. Dilihat dari sorot matanya Aisyah tahu jika ayahnya sangat lelah dan letih. Aisyah mengajak Abah untuk duduk. Sementara Kak Ahmad keluar sebentar untuk menerima panggilan telepon. Mereka berbincang selagi menunggu Lela yang sedang ditanyai oleh polisi. Abah tiba-tiba terdiam melihat kedua orang tua Amar datang. Dengan penuh berbaik sangka Abah berdiri akan menghampiri keduanya. Abah mengucapkan salam, namun bukannya menjawab mereka malah mengabaikan dan tak memperdulikan sikap baik Abah. Aisyah yang melihat itu merasa geram. Dia lalu berdiri menghampiri mereka. Abah yang tahu akan watak dan sifat putrinya seolah tahu apa yang akan dilakukan Aisyah. Abah segera memegang tangan Aisyah sambil memberikan isyarat untuk tak melakukan apapun. Mau tak mau Aisyah menuruti kehendak sang ayah. Dia lalu mengajak Abah untuk kembali duduk. Berhadap-hadapan dengan orang tua Amar yang juga diminta untuk menunggu oleh polisi. Dari raut wajahnya, Aisyah tahu jika ayahnya sangat kecewa dan terluka oleh sifat kedua orang tua Amar. Dan itu membuat hatinya juga sangat sakit. Walaupun begitu dia tak ingin menambah luka ayahnya dengan tak menuruti perintahnya. Karena itu sebesar apapun keinginannya untuk mengatakan sesuatu pada kedua orang di hadapannya. Dia tetap menahannya. Beberapa saat kemudian, pemeriksaan telah selesai. Lela keluar dari ruangan. Abah dan Aisyah berdiri untuk menyambutnya. Melihat kedua mertuanya yang juga ada di sana, Lela lalu berinisiatif menghampiri mereka untuk sekedar mengucapkan salam. Seperti sikap mereka pada Abah. Begitu juga dengan Lela. Mereka sama sekali tak memberikan tangannya pada Lela yang ingin bersalaman mencium tangan. Aisyah dan Abah yang melihat itu merasa sakit hati. Aisyah bahkan melihat kedua mata ayahnya yang kini tergenang air mata. "Abah, maafkan Aisyah." Aisyah melihat ayahnya sekilas lalu menghampiri kedua orang tua Amar dengan marah. Aisyah menarik tangan Lela yang masih disodorkan pada mertuanya. "Kakak, kita harus segera pergi dari sini. Agar tak ikut terkena laknat dari orang yang tak menjawab salam. Apalagi mereka sudah tak menjawab salam 2 kali." Aisyah menatap sekilas keduanya. Kedua orang tua Amar membelalakkan matanya mendengar perkataan Aisyah. Apa ini hasil didikanmu pada putrimu?" Ayah Amar menunjuk Aisyah sambil melihat Abah dengan marah. "Lalu putra Anda, apa menjadi seorang penganiaya wanita adalah hasil didikan Anda?" tanya Aisyah sambil menahan senyumnya. Ayah Amar terlihat salah tingkah. "Jangan kurang ajar kamu." Ayah Amar lalu terlihat marah. Aisyah tersenyum. Jika orang bijaksana terbukti bersalah, dia akan berhenti lalu mengintrospeksi, memperbaiki diri dan meminta maaf. Namun sebaliknya orang yang merasa pandai akan terus berjalan angkuh sambil terus mencari alasan dan pembenaran. Melihat kalian saya menjadi semakin yakin jika usia tua bukan jaminan kedewasaan seseorang dalam berpikir. Kedewasaan ternyata tidak dinilai dari berapapun usia kita, namun dari seberapa jauh pemikiran kita menghadapi setiap masalah.